Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Kamis tanggal 19 Januari 2023. Di mana Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan indeks dolar saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan di time frame daily, dari pergerakan indeks dolar selama beberapa bulan ke belakang masih dalam tren besarnya adalah turun. Dan kalau kita lihat di beberapa hari, posisi indeks dolar masih kecenderungannya membentuk sebuah area konsolidasi ya, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Meskipun kalau kita ketahui terbentuknya high dan low di hari kemarin memang memberikan informasi yang sangat kuat ya, bahwasanya konsolidasinya makin melebar. Yang sebelumnya hanya berkisaran antara low weekly 101.98 sampai dengan 102.65 di area resistennya, dan khususnya di hari Rabu kemarin memberikan informasi yang cukup signifikan naik turunnya, di mana membentuk low-nya adalah 101.52 dan kemudian high-nya 102.899. Tentunya naik turunnya di posisi kemarin dipengaruhi banyak news yang telah rilis ya, salah satunya BOJ yang mendorong daripada indeks dolar terjadi pelemahan ya, kemudian terjadi penguatan yang cukup signifikan ya setelah Presiden ya Federal Reserve St. Louis James Billiard mengatakan suku bunga Amerika Serikat ya harus naik lebih lanjut dan memastikan bahwa tekanan inflasi bisa turun. Karena targetnya kan 2% ya dari The Fed sendiri dalam menurunkan tingkat inflasi dari 9,1% ya, tertingginya tahun 2022, dan saat ini sudah mereda sampai dengan 6,5% data terakhir kemarin. Dan tentunya banyak sekali para pelaku pasar investor yang berharap nanti di bulan Februari itu hanya dinaikkan sebesar 25 basis poin ya, artinya hanya mencapai 4,75% ya, karena data sebelumnya Desember itu ketika dinaikkan 50 basis poin menjadi suku bunga saat ini 4,5%, dan harapan dari pelaku pasar ataupun sentimen pasar berharap nanti di Februari awal itu The Fed hanya menaikkan 25 basis poin yang akhirnya angkanya hanya sebesar 4,75 basis poin. Dan ini beda cerita ya dengan yang disampaikan oleh St. Louis James Billiard yang memang dia mengatakan bahwasanya ya memperkirakan ya, sebenarnya dia bukan memutuskan tapi memperkirakan suku bunga itu akan berlanjut di 5,25% hingga 5,5% pada akhir tahun ini. Artinya jika mana hal itu terjadi kan berarti keputusan daripada The Fed sendiri ya, atau si St. Louis James Billiard ini mengatakan masih hawkish dalam mengambil keputusan di tahun 2023 ini. Dan ini memang sesuai dengan yang disampaikan di bulan Desember kemarin. Memang sikap kebijakannya masih hawkish, yang pertama itu. Yang kedua, dengan dinaikkan hanya 50 basis point ini kan berdampak inflasi turun 6,5%, dan tentunya kalau masih agresif dan menutup di angka 5%, maka besok itu akan dinaikkan sebesar 50 basis point, dan ini akan merespon daripada penguatan pada indeks dolar yang terjadi. Seperti contoh semalam hanya wawancara oleh St. Louis James Billiard ya di Wall Street Journal memberikan statement seperti itu ya, hawkish, dan targetnya 5,25 sampai dengan 5,5%, mendorong indeks dolar terjadi penguatan di pukul 9 malam ya. Posisinya seperti itu. Sebenarnya sudah tertekan dari news yang rilis ya, salah satunya kemarin retail sales dan PPI memang turun ya di bawah perkiraan, dan itu merespon daripada indeks dolar terjadi penurunan. Setelah St. Louis Billiard mengatakan hal tersebut, akhirnya mendorong indeks dolar terjadi penguatan dan ditutup di posisi long legs doji di area konsolidasi. Tentunya hal ini yang menjadikan informasi ya, menurut saya sih kalau kita lihat memang low-nya ini semakin menurun ya, tapi high-nya sebelumnya kan memang membentuk sebuah potensi area resisten ini yang berkali-kali tidak bisa di breakout ya. Tapi kalau kita perhatikan apakah ini akan memberikan
dorongan yang memang belum ada kepastian yang menunjukkan pasar ya mengenai pergerakan saat ini. Dan ini pasti akan berpengaruh kepada market-market yang lain lawannya indeks dolar itu sendiri ya, seperti halnya emas, kemudian per USD, oil, pasti akan berpengaruh dari posisi pergerakan saat ini karena kecondongan semua itu ada pada indeks dolar atau dolar itu sendiri. Oke ya, jadi itu posisinya. Dan kalau menurut saya kita informasinya yang bisa saya sampaikan sementara ini adalah masih bergerak konsolidasi karena masuk kepada area konsolidasi. Artinya di sini ada false break, di sini juga ada false break. Gagal dia breakout atas, gagal juga dia breakout ke bawah. Artinya masih bergerak berkisaran. Oke. Sekarang kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil. Coba kita lihat secara detail di time frame 4 jam. Nah, Anda bisa lihat antara saya berarti mengatakan ya, di mana ada false break area atas dan false break area bawah. Pas sekali posisi ini gagal ya melanjutkan kenaikannya pasca terbentuknya waktu ya dari siang ya. Siang Anda bisa lihat jam 11 sampai dengan jam 15 sore gagal ada penerusan bullish. Artinya ada EMA 50 terbentur dan ada resisten 102.94 juga terbentur, akhirnya membentuk impulsif bearish yang masuk kepada area resisten. Artinya di sini ada false break, maka dari sini berpotensi turun. Betul, ternyata memang turun dan didukung oleh news ya yang rilis pukul 20.30 yaitu retail sales dan PPI memberikan informasi kuat indeks dolar terjadi penurunan dan berhasil break di bawah low weekly. Tapi tentunya akhirnya ada pernyataan dari St. Louis sendiri ya, St. Louis Billiard, di mana posisinya kembali naik dan close di area low weekly, dan di sini artinya ada kegagalan terbentuknya penurunan dan kemudian dia bergerak naik membentuk impulsif bullish. Ya, jadi ini yang teman-teman wajib melihat kondisi saat ini untuk indeks dolar itu sendiri. Dan secara sekilas ya, saya melihatnya di sini tuh membentuk chart pattern broadening ya. Untuk saat ini ya, kalau saya perhatikan apakah nanti akan membentuk chart pattern broadening atau akan membentuk diamond. Artinya seperti ini, saya akan tunjukkan ke teman-teman dari posisi terakhir. Kalau kita tarik posisi seperti ini kecenderungannya low-nya semakin menurun. Oke, ya perhatikan. Kemudian yang atas di sini kecenderungannya terjadi kenaikan. Nah, artinya melebar ya. Chart broadening ini membentuk potensi yang atas semakin meninggi ya. Nah, posisinya seperti ini, jadi seperti corong ya, naik membuka mulut lebar seperti buaya ini. Jadi ini adalah salah satu pembentukan chart pattern broadening. Dan yang saya khawatirkan artinya apakah ini akan betul-betul akan membentuk chart pattern broadening ataupun membentuk sebuah diamond ya, chart pattern diamond. Artinya gini, memang posisi ini kita tidak akan mengetahui mana dulu yang akan di breakout selagi posisinya masih bergerak di area trendline atas dan trendline bawah. Jadi kalau area ini di breakout maka dia akan bergerak lebih tinggi, tapi kalau area bawah di breakout maka dia akan bergerak lebih rendah. Tapi kalau di sini membentuk diamond, chart pattern diamond ya, artinya ada potensi pembentukan seperti ini. Dan ini saya pastikan pergerakannya dari posisi ke bawah ini bisa naik ya seperti ini, atau dia hanya tertahan di wilayah ini yang menjadikan titik tertingginya dan ini menjadi titik terendahnya, maka dipastikan harga akan bergerak terbatas seperti ini untuk hari ini ya, sampai dengan posisinya mana yang akan di breakout. Tapi tentunya kalau ini betul-betul membentuk diamond, dia akan bergerak naik, tentunya akan seperti ini ya. Indeks dolar akan bergerak naik ya, itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Karena apa? Ada potensi pembentukan seperti ini, diamond itu seperti ini. Nah, ini yang titik situ terakhir, nah membentuk seperti ini. Ini yang wajib kita waspadai. Artinya ya tetap kita pantau ya. Nah, posisinya seperti ini. Jadi ini diamondnya. Ya, dari yang kecil-kecil melebar, membentuk high, membentuk low lebih tinggi daripada high low sebelumnya. Dan kemudian ini kalau memang betul-betul dia hanya terbatas area resisten, pokoknya tidak lebih tinggi daripada resisten ini dan dia turun, oke, dan tidak rendah daripada ini dan membentuk potensi seperti ini, saya pastikan indeks dolar bisa terjadi penguatan kembali untuk beberapa hari ke depan. Oke ya. Ini salah satu identifikasi yang bisa saya lihat
pada indeks dolar saat ini. Oke, ya ini saya hapus dulu. Jadi posisinya seperti itu ya. Cuman saat ini memang masih terlihat pembentukan patternnya adalah chart pattern broadening ya. Posisinya seperti itu. Tapi itu tadi kalau mengarah kepada high atau resisten tertinggi di hari kemarin tidak terjadi breakout dan low di hari kemarin juga tidak terjadi breakout, maka akan membentuk sebuah pembentukan chart pattern diamond, yang artinya posisi karena di sini adalah penurunan ya, gelombang impulsif, ini korektif besar akan terjadi gelombang impulsif berikutnya, karena chart pattern untuk diamond itu kondisinya karakteristiknya seperti itu. Dari dia turun membentuk konsolidasi, membentuk chart pattern diamond, dia akan bergerak naik impulsif bullish berikutnya. Kondisinya seperti itu. Oke, tapi kalau membentuk chart pattern broadening, di antara dia membentuk high lebih tinggi daripada resisten, kemudian low-nya juga lebih rendah daripada support sebelumnya ya, atau mendekati key support, maka saya pastikan tinggal menunggu aja mana dulu yang akan di breakout. Kalau di atas di breakout, contohnya seperti ini ya, maka pergerakannya akan masih berlanjut. Contoh ya, ini dia breakout nih, contoh seperti ini, dia retest terus kemudian bergerak naik lagi. Nah, pastinya seperti ini, itu yang pertama. Dan kalau yang kedua, posisinya dia breakout di bawah tentunya. Setelah dia contoh ini membentuk level tertingginya sampai sini ya, terus dia turun lagi, swing seperti ini, dan berhasil nge-break area ini, trenan bawah berhasil break di sini, retest, dan dia akan kembali turun. Ya, posisinya seperti, jadi masih ada dua kemungkinan ya, karena chart pattern broadening belum bisa dipastikan dia bakalan menguat ataupun melemah. Hanya kita bisa mengidentifikasi dari posisi dia break trendline atas atau trendline bawah. Tapi kalau diamond, chart patternnya terbentuknya yang sesuai yang saya jelaskan tadi, besar kemungkinan pasti indeks dolar akan terjadi penguatan. Oke, ini yang perlu saya sampaikan ya untuk time frame 4 jam. Sekarang kita akan berlanjut di time frame 1 jam. Tentunya dorongan saat ini adalah dorongan bullish untuk indeks dolar ya, setelah pasca terjadinya kebangkitan pergerakan dari titik terendah terakhir di sini ya, terjadi kenaikan dan posisi saat ini memang membentuk sebuah area base atau membentuk area konsolidasi kecil ya di antara area pembukaan hari ini. Oke ya, jadi masih bergerak terbatas, artinya di sini ada rally base, besar juga kemungkinan akan rally. Tentunya seperti itu, karena swingnya Anda bisa lihat ya, swing yang terjadi 1, 2 ya, 3, dan ini keempat ya, dan ini akan kelima, dan apakah nanti selanjutnya akan terjadi dorongan seller yang cukup kuat. Artinya posisinya saat ini masih membentuk sebuah area base yang dimana pergerakannya masih terbatas ya, belum ada yang signifikan, masih bergerak di wilayah base-nya itu adalah ini ya, belum keluar dari kotaknya ini. Nanti kita lihat apakah hari ini mampu bergerak melebihi daripada area tersebut. Kalau itu terjadi ya, maka pergerakan untuk indeks dolar baik akan break di atas daripada area 102.449 atau dia break di bawah 102.339. Oke, ini ya di time frame 1 jam. Sekarang untuk skenarionya tetap ya, sebenarnya sudah saya sampaikan tadi skenarionya. Jadi untuk hari ini saya pastikan posisinya dia akan bisa terjadi penguatan kalau terjadi break di atas daripada area 102 poin sekian ya. Besar kemungkinan seperti ini menguat ya tentunya, atau dia akan bergerak turun ya di bawah daripada area tersebut dan membentuk potensi turun seperti ini. Tentunya menguji sekali lagi low weekly ya. Nah, posisinya seperti ini. Oke. Naik turunnya nanti kita akan lihat karena masih dalam area konsolidasi, tentunya masih bergerak terbatas antara level psikologi yang terdekat ya. Ini saya hapus aja dulu posisinya seperti ini, dan pemantauan kita ada di wilayah area resisten ya, sampai area sini. Pantau dulu wilayah ini, yang bawah pantau area low weekly untuk pergerakan hari ini. Oke. Ininya seperti itu ya, kecenderungannya untuk indeks dolar masih konsolidasi. Tadi saya tidak bisa memberikan informasi yang hari ini kuat turun atau kuat naik karena masih bergerak area konsolidasi. Cuman kalau kita lihat dorongan buyer terjadi di atas, maka biasanya akan terjadi bullish. Ya, bullish dulu baru dia akan turun, dan potensinya baik apakah betul-betul ini akan membentuk broadening, dan kita lihat nantinya ya, baik dia akan break di atas trendline akan memperkuat kenaikannya, tapi kalau dia breakout di bawah trendline akan memperlihatkan kekuatan penurunannya. Tapi kalau masih bergerak konsolidasi seperti ini,
maka diidentifikasi bisa membentuk diamond, chart pattern diamond. Kalau itu terjadi, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Oke, ini posisinya. Dan news yang akan saya bahas hari ini untuk nanti malam, ada beberapa yang rilis yang tentunya akan mempengaruhi indeks dolar ya. Langsung aja kita lihat data ekonomi Amerika malam ini. Oke, kalender ekonomi Amerika hari ini tanggal 19 Januari 2023. Yang pertama saya akan bahas adalah building permit. Ini pukul 20.30. Data sebelumnya adalah 1351, prediksinya adalah 1370. Berarti ada potensi kenaikan. Ya, ada potensi kenaikan. Coba kita lihat dari grafik. Dari grafiknya, dari posisi sebelumnya di bulan 11 tanggal 17, ini step awal turun ya, kemudian di 11 tanggal 23 turun, dan terakhir di tanggal 20 bulan 12 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan diprediksi hari ini ada penguatan kecil ya, meskipun tidak terlalu besar, tapi hal ini jika mana terjadi sesuai dengan forecast ya, sesuai dengan forecast kondisi data yang masuk atau di atas forecast, indeks dolar akan terjadi penguatan kembali. Tapi kalau di bawah forecast, indeks dolar akan terjadi pelemahan. Untuk saat ini, building permit memberikan informasi kuat bahwasanya datanya di atas daripada data sebelumnya, yaitu diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan. Itu yang pertama. Kemudian yang akan saya bahas selanjutnya adalah housing star. Ya, kita lihat dulu untuk housing star sendiri, di mana data sebelumnya adalah 1427 dan diprediksikan ada penurunan ya 1359. Artinya kalau kita lihat memang dari data sebelumnya ini tidak terlalu signifikan ya, tapi secara keseluruhan kalau kita lihat amati dari posisi teratasnya ya sampai dengan posisi terakhir terjadi penurunan ya. Artinya lebih melandai dibandingkan daripada data sebelumnya. Kalau kita lihat prediksinya memang turun dari 1427 menjadi 1359 untuk housing star sendiri. Dan tentunya hal ini jika mana sesuai dengan datanya, indeks dolar akan terjadi pelemahan. Artinya housing star dan building permit datanya berlawanan ya. Datanya berlawanan. Tinggal nanti kita lihat mana dulu yang lebih berdampak ya. Artinya sentimen pasar melihatnya dari sisi mana. Ya, kalau 50-50 ya memang kita susah untuk kita bisa meramal daripada prediksi yang nanti news yang akan keluar. Meskipun datanya sesuai, kadangkala sentimen pasar itu melihatnya dari sudut yang lain. Nah, itu yang biasanya menggerakkan perlawanan daripada pergerakan tidak sesuai dengan data yang rilis. Oke, pukul yang sama, di jam yang sama ada Philadelphia Fed Manufacturing Index. Coba kita lihat di sini datanya. Dari data sebelumnya adalah minus 13,8, ini ada kenaikan loh, minus 11,0. Coba kita lihat dari grafiknya, ada peningkatan ya. Kalau kita lihat dari data sebelumnya memang naik dari posisi terakhir tanggal 11 bulan 11 tanggal 17. Di sini posisinya meningkat ya. Turun dari minus 8,7 turun minus 19,4. Ini yang terakhir penurunan. Kemudian di tanggal 15 bulan 12 ini ada peningkatan, ada kenaikan. Prediksinya waktu itu hanya sebesar minus 10, tapi memang tidak sesuai dengan prediksi ya, hasilnya di bawah. Tapi dari data sebelumnya menjadikan kenaikan minus 13,8, tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan hari ini kembali lagi diprediksikan naik di atas daripada minus 13,8 data sebelumnya. Prediksi data yang mana minus 11. Kalau hal ini terjadi, datanya di atas angka minus 11 atau sesuai dengan yang disampaikan di sini, maka indeks dolar akan menguat. Tapi kalau datanya di bawah minus 11 meskipun diangkat di atas angka minus 13, saya prediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, jadi ini masih hati-hati dengan data Fed Manufacturing Index untuk Philadelphia. Ini masih artinya dari data sebelumnya pun hampir tidak sesuai ya. Artinya posisi yang diramalkan sebesar itu tapi hasilnya di bawahnya daripada yang diprediksikan gitu loh. Meskipun data sebelumnya adalah minus 13. Hal ini biasanya mengacu kepada revisi data ya. Jadi hati-hati di posisi Philadelphia Fed Manufacturing Index sendiri. Kita yang pastinya sih kalau hasilnya nanti di atas daripada
forecast minus 11, indeks dolar menguat. Intinya itu aja. Tapi kalau di bawahnya angka minus 11 ya posisinya, ya maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, sekarang kita lihat di berikutnya ya. Ada initial jobless claim ya. Initial jobless claim coba kita lihat, ini pukul 20.30 juga data pengangguran. Ini meningkat ya dari 205.000 menjadi 214.000. Hati-hati posisi ini. Memang secara data masih di atas 200 itu sebenarnya masih bagus ya untuk initial jobless claim itu sendiri. Tapi kalau sudah datanya di bawah 200 itu sudah berbahaya sekali. Tapi posisinya ini menurut saya ada peningkatan hal yang seperti ini. Ini tidak bagus untuk indeks dolar itu sendiri. Maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan jika mana hasilnya sesuai dengan yang diprediksikan ya, yaitu 214.000 atau di atasnya itu. Kalau membaik ketika dia turun di bawah 214.000 untuk initial jobless claim hari ini. Dan yang perlu diwaspadai juga ada FOMC member Williams Peak ya. Itu nanti coba kita lihat. Pokoknya intinya ini informasi yang bisa saya sampaikan ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Ya, yang pastinya saya ingatkan lagi, nantinya untuk hasilnya insya Allah saya akan share di grup ZF Brotherhood. Silakan dikunjungi, link ada di deskripsi, di setiap video pasti ada. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.